warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh, kita semua senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencintai, meridai dan bahkan merahmati kita. Oleh karenanya itu pula lah sehingga kita masih tetap senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dan kita berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan mengamalkan segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang, sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita, terima kasih kita kepada beliau yang dengan perjuangannya sehingga cahaya Islam, cahaya kebenaran insyaallah bisa sampai pada kita pada saat ini dan semoga akan berlanjut sampai di akhir zaman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali mari kita mendekatkan pemahaman dan penghayatan kita terhadap Al-Quran sebagai sahabat dekat dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tujuan atau sasaran utama dari bulan Ramadan dengan Al-Qur'annya, bulan Ramadan dengan amal-amal salihnya adalah berusaha untuk menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang berbahagia yang dalam kehidupannya di dunia tidak dirundung masalah, tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, lalu kemudian di akhirat bermasalah dan tidak bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada manusia yang hidup di atas permukaan bumi kecuali punya masalah, karena itulah perjuangan. Apa yang menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda atau lambang daripada kesuksesan ketika seseorang mampu menyelamatkan dirinya, menjauhkan dirinya dari ancaman api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Siapa yang mampu menggeser dirinya, posisinya dari
ancaman neraka, dari jurang neraka. Wa udkhilal jannah, lalu kemudian masuk ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang sukses, itulah orang yang bahagia. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, menggeser diri dari neraka dan masuk ke dalam surga, itu artinya meninggalkan larangan dan mengamalkan perintah. Dan itulah inti daripada diadakannya oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, yakni takwa. Takwa ini punya pengertian yang sangat luas dan sangat banyak dan beragam. Di antaranya adalah ada rasa takut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan pengertian bahwa orang yang bertakwa pasti mempunyai rasa takut, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin takut kalau dia tidak mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Apanya Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita takuti, yang harus, yang wajib kita takuti adalah kemurkaannya. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas, melakukan atau mengerjakan larangannya, mendobrak atau melabrak batasan-batasannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Artinya ada, di sana ada halal, di sana ada haram. Kemudian wa may yata'adda hududallah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang tidak menjaga atau yang melabrak daripada batasan-batasan ini, itu sudah jelas kesesatan yang sangat jauh. Itu adalah ancaman. Kenapa sesat? Karena orang yang tersesat itu yang pertama tidak mendapatkan tempat tujuan yang dia hendak tuju. Yang kedua, dia pasti menghadapi masalah dan kesulitan yang berbagai macam ragam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjaga itu, tetapi siapa yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulnya, maka yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kesenangan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada tempatnya kecuali yudkhilhu naran. Yudkhilhu, dimasukkan, itu madi majhul, dimasukkan, artinya bukan dia mau atau tidak mau, dia suka tidak suka, rela tidak rela, pokoknya dimasukkan. Kenapa? Ada pemaksaan. Summa attarruhu ila azabin nar, kemudian dipaksakan untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Gambaran neraka adalah kengerian. Orang yang banyak dosa bukan orang yang tidak tahu dan bukan orang tidak pintar. Dia tahu bahwa tempat itu adalah susah, tempat itu tempat penderitaan, maka kalau sukarela tidak mungkin, maka dipaksakan. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dipaksakan masuk ke dalam neraka, khalidan, dalam keadaan kekal di dalamnya. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah,
Kita baca rentetan ayat dalam salat subuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan karena merasa tidak ada masalah ketika berdosa atau melakukan dosa, kita merasa baik-baik saja. Kita merasa aman-aman saja. Jangan karena melihat orang yang berdosa atau melakukan dosa tidak dirundung masalah, bahkan seolah-olah tetap bahagia ceria, sehingga dikatakan itu adalah masalah yang baik-baik saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun." Jangan terkecoh, jangan tertipu melihat perbuatan orang-orang zalim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lupa Tuhannya, sehingga tidak terkena sesuatu yang menghinakan atau yang menyusahkan, kita menganggap itu adalah baik atau merasa itu adalah aman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang tidak akan dikenakan hukuman, itu sudah pasti. Hanya masalahnya Allah punya ketentuan. Ada innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ada yang diberikan umpan, diberikan tenggang waktu, diberikan kesempatan. Allah menunggunya, dia tobat atau dia semakin meningkatkan kedurhakaannya. Sampai kapan? Sampai tiba masanya, waktunya, matanya terbelalak. Matanya tidak bisa tertutup. Kenapa? Karena terjadi kaget yang luar biasa. Barulah dia menyadari apa hikmah daripada nasihat-nasihat yang dia telah dengarkan. Nasihat-nasihat yang pernah dia dengarkan lalu tidak mereka pedulikan. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Allah mengingatkan, anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Nasihat, ceramah, jangan menunggu dan jangan berdasarkan perasaan kita. Melihat atau menganggap baik orang yang begitu menyampaikan nasihatnya selalu tidak pernah mempersalahkan, bahkan seolah-olah menyanjung dan membuat kita ceria dan bahagia. Kenapa? Karena Allah yang berpesan, anzirin nas, berikan ancaman, sampaikan ancaman kepada manusia. Yauma ya'tihimul azab. Apa artinya kedamaian yang kita berikan, kesenangan untuk menyenangkan mereka, kalau nanti mereka akan mendapatkan masalah? Maka berikanlah nasihat, berikanlah ancaman, berikanlah teguran. Karena dasarnya agama dan nasihat adalah basyiran, dengan surga berikan dia berita gembira, dan dengan neraka berikan dia naziran, ancaman. Di akhir surah Ibrahim yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menutup, haza balagul linnas. Ini jadi rentetannya dari yang tadinya. Kemudian jangan menyangka bahwa Allah itu tidak menepati janji kepada Rasulnya karena tidak menghukum orang yang berdosa. Jangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan kesempatan dan melihat bagaimana kelanjutan perjalanan seorang hambanya. Tetapi ketika siksaan itu datang, wal iyadu billahi min dzalik, tidak ada kengerian demi kengerian. Ada yang pakaiannya sarabiluhum min qatiran, pakaiannya bukan lagi dari sutra, bukan lagi dari kain wol, tetapi adalah cairan timah. Yang kita sudah tahu kalau besi ataupun timah dan semacamnya,
ketika dipakai tanpa ada api saja panas, apalagi kalau itu cairannya. Wa taghsha wujuhahumun nar, tidak pernah lepas api dari wajahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyatakan siksaan itu kepada wajahnya? Karena wajah itulah yang menjadi kebanggaan dan kesombongan seseorang, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa pada penciptanya. Itulah yang Allah tutup, hadza balagul linnas. Semua nasihat-nasihat agama ini adalah penyampaian kepada manusia. Kenapa? Waliyunzaru bihi, dan supaya menjadi peringatan, sentakan kepada mereka. Waliya'lamu anna ma huwa ilahu wahid, supaya manusia yakin Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan. Dialah yang memberi perintah, dialah yang akan mengawasi perintahnya, dan dialah yang akan memberikan pahala atau balasan dan ganjarannya. Litujza kullu nafsin bima kasabat innallaha sari'ul hisab. Hadza balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Dan yang terakhir, waliyadzakkara ulul albab, supaya sadar, supaya ingat orang yang punya pemikiran yang jernih. Itulah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyambutnya dengan pemahaman dan penghayatan. Selanjutnya kita mengamalkan dalam kehidupan kita demi keselamatan kita, kebahagiaan dunia dan keselamatan kebahagiaan di hari akhirat. Jalanallahu wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.